Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada semester 4 dan kita di sini mau melakukan observasi dan wawancara dengan pengurus yang ada di Desa Wisata Religi Melangi. Nah, karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang, tak sayang maka tak cinta. Baiknya kita kenalan dulu, siapa tahu kepincut. Oke, perkenalkan, nama saya Kintia Sabita Prasojo. Saya Embri Mahayana. Saya Amelia Rahmawati Nurjeni. Gak sabar kan ngikutin keseruan kita di Melangi ini. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Stay tune guys. Stay tune. Baik teman-teman, saat ini kita udah ganti lagi. Kita saat ini ada di mana nih, Amel? Kita sedang bertemu dengan Bapak Ihsanuddin selaku Ketua Pengembangan dari Pokdarwis Desa Wisata Religi Melangi. Penasaran kan pastinya? Langsung kita bahas bareng aja. Terus ya. Baik Pak, kita langsung aja mungkin untuk yang akan kami tanyakan itu seputar dengan pengembangan dari Desa Wisata Religi Melangi. Itu berdasarkan dengan wawancara dengan Bapak Mustafid. Bahwa di Desa Wisata Religi Melangi ini sudah dibentuk Pokdarwis nih. Mungkin dari peran Pokdarwis untuk pengembangan Desa Wisata Religi Melangi itu seperti apa? Kalau Pokdarwis itu untuk di sini masih belum bisa berjalan karena ada pihak yang lain yang ikut mendirikan juga. Sebenarnya kalau Pokdarwis itu didirikan itu dari sepengetahuan saya itu dari dusun-dusun yang punya potensi wisata. Ada beberapa dusun yang punya potensi wisata di satu desa. Nah ini dari masing-masing dusun itu bergabung terus mendirikan Pokdarwis itu. Nah di sini itu yang punya di desa atau di kelurahan Nogotirto itu yang punya wisata itu di Melangi, di dusun Melangi. Untuk Pokdarwisnya sendiri itu dibangun dari tahun berapa ya? Itu sudah tiga tahun yang lalu. Itu berdasar dari pengembangan justru di dusun sini
di Melangi ini kan ada 2 dusun, ada 2 dukuh ya. Jadi dusun Melangi ini secara kultur itu 2, tapi secara struktur itu sendiri-sendiri, tapi secara kultur itu 2 itu menjadi satu. Dari Melangi itu dari titik nolnya itu di masjid itu yang ada makam B.B. Hasandio selaku yang cikal bakal di kampung ini. Nah ini kan dulu tanah ini kan pertigaan, jadi masih zaman Mataram masih berkuasa. Itu di sini itu tanahnya adalah tanah perdikan. Tanah perdikan itu tanah merdeka, tidak kena pajak, tidak kena aturan-aturan dari pemerintah waktu itu Mataram. Nah luasnya itu dari titik rumahnya Mbah Nur Iman atau B.B. Hasandio itu di barat masjid itu kurang lebih radiusnya 1 kilo. Jadi dulu ada ketika beliau kan seorang pangeran kerajaan, memilih berdakwah ke masyarakat, terakhir duduk di sini, lenggah di sini, terus ini minta tanah perdikan sak krungune beduk. Jadi di situ ditabuh, beduk ditabuh itu 1 kilo ke selatan, 1 kilo ke utara, timur, barat. Lah ini ketika kemudian berkembang ke zaman terbentuk NKRI, terbentuk negara Indonesia. Nah ini terus ikut di dalam pemerintahan dan seterusnya mengikuti. Lah di sini ini yang selatan itu dari batas masjid itu ada jalan ke timur kan sampai ke Ring Road. Ini belahan 2 ini satu padukuhan. Secara kultur yang selatan dan utara itu satu keturunan, satu garis nasab ya, keturunan ke Mbah Yai Nur Iman atau B.B. Hasandio Bendoro Pangeran Hanggabehi. Nah ini sekarang dulu karena sejarah itu ada kesulitan waktu itu di sekitar tahun 90-an, 80, 1980, 90 itu dulu itu kesulitan soal administrasi dari desa ke dusun ini. Ini dusunnya ini Kering 7, ini Kering 8, ini Melangi semua. Lah kadang nama sama, yang harusnya ke sini malah ke sini, yang harusnya ke sini malah itu tertukar-tukar begitu. Akhirnya ini terus disendirikan. Di sini sawahan, di sini Melangi. Ya. Nah, sekarang ini berubah lagi, Melangi sawahan. Tapi sudah ada sawahannya. Ya, dulu Melangi semua. Ya, ini karena dari asal batas tadi 1 kilo, 1 kilo. Ya, terus kemudian soal Pokdaris tadi di sini itu dikembangkan. Awalnya kan di sini itu dulu penunjukan aja, desa wisata itu tertunjuk aja karena ada orang yang berziarah dan itu di kacamata pemerintah dianggap wisatawan. Kemudian dinamai desa wisata religi. Nah, ini terus di sini di sebelah utara itu dulu dikembangkan wisata alam, ya, ada Wislabun itu wisata air, river tubing. Nah ini dari terbentuk Pokdaris itu justru dulu kepengurusannya kan beda antara yang mengurusi Wislabun dengan Melangi, itu berbeda pengurusannya. Nah, terus akhir-akhir itu yang di 3 tahun yang lalu itu bergabung. Ini 2 desa, satu
dua macam, satu dusun tapi dua macam ini kepengurusan dan karakternya beda. Ini wisata alam, ini wisata religi, terus bergabung ke pengurusannya. Bahkan ini sudah mendirikan Darwis, tapi dari desa itu mendirikan sendiri. Mereka merekrut orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang pariwisata. Ini sampai sekarang, padahal apa-apa urusan segala macam harus lewat Darwis. Kita sudah nyambung ke dinas-dinas baik di kabupaten ataupun di provinsi. Jadi untuk sekarang wisata alamnya berarti sudah tidak lagi dikembangkan ya Pak, atau bisa dikatakan? Oh, bisa dikembangkan. Itu bergabung di dalam kepengurusan saja. Jadi karena keterbatasan SDM sehingga terus bergabung untuk saling mengisi. Nah, untuk yang wisata alam sendiri Pak, itu apakah di tahun ini setelah ada masa pandemi itu apakah sudah mulai dikelola kembali untuk dihidupkan kembali atau masih menemui hambatan atau bagaimana? Untuk wisata alamnya itu masih ingin dikembangkan lagi. Kemarin itu diskusi kita ketemu satu pemikiran. Ini yang lain bahwa kita punya gagasan kalau sebuah pengelola wisata itu dikatakan berhasil ketika para wisatawan itu tersenyum, gembira. Kalau kita tidak, kita terbalik. Kita itu berhasil kalau membawa wisatawan itu justru menang. Jadi kita ada gagasan mengembangkan wisata religi dalam arti yang lain. Sementara ini kan wisata religi itu ziarah. Nah, kita ada di situ, ada lahannya, ada, biarpun aksesnya masih berjuang ya. Akses jalannya itu untuk sampai ke lokasi itu belum lancar. Tapi kita ada gagasan untuk mengolah atau mengelola wisata religi. Ini kalau dari pemikiran saya sama teman-teman itu sebenarnya umum ya, tapi ada salah satu yang mungkin ini bisa membantu, bahwa atau kita bicara umum aja, tidak menyangkut nggak enak ya. Jadi gini, kita itu punya gagasan untuk berwisata religi itu nginep semalam. Program kita tentunya karena ini religi Islam ya, kita programnya ya sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah diajak wiridan tertentu, kemudian di malam hari itu justru kita ajak mereka untuk merenungi kehidupan. Bagaimana seseorang itu menyadarkan seseorang tentang dia itu dari mana, sekarang gimana, nanti mau kemana. Ini tentunya ini menjadi, kita umat beragama ya, tentunya ini menjadi kesepakatan bersama. Semua agama itu mengaku bahwa setelah kehidupan itu ada kehidupan yang lain. Nah, di kehidupan yang lain itu kita justru bertanggung jawab di kehidupan yang sekarang. Jadi konsepnya kayak refleksi diri. Ya, nanti kita ngobrol santai, kita punya konsep ya,
bagaimana membawa wisatawan itu bisa kita bawa pemikirannya ya. Kita nanti ada satu hal-hal yang menurut kita itu bisa menyadarkan diri yang paling dalam. Itu diskusi kita dengan teman-teman. Nah kemudian Pak, untuk pengelolaan dari Pok Darwis ini untuk menyediakan fasilitas di Desa Wisata Melangi itu apakah sudah mulai berjalan atau malah sudah ada seperti itu? Kasarnya kita itu dihambat. Jadi kita sudah punya Pok Darwis, Naga Baru. Dari desa bikin sendiri. Mengambil kepengurusan menurut mereka. Padahal peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kepariwisataan semua berkaitan dengan lurah desa dan Pok Darwis. Nah, yang punya istilahnya destinasi wisata atau banyak hal yang menarik sebenarnya di sini. Di sini tuh tradisi sangat kuat. Ketika tradisi kuat, nanti ada satu misalnya ini dianggap sebagai sesuatu yang menarik ya, kesenian yang menarik atau tradisi keagamaan yang menurut saya di lain tempat tidak seperti ini. Ini banyak sekali. Di sini itu orang mulai masih dalam kandungan sampai di kubur itu ada upacara, banyak upacara, dan di situ ini tinggalan atau tilaran dari beliau BPH Sambio selaku sesepuh kita, cikal bakal kita, nenek moyang kita. Dan beliau itu adalah seorang ulama besar karena beliau menurunkan ulama-ulama yang sekarang banyak dikenal, untuk pesantren yang sekarang banyak dikenal. Bahkan beliau itu ada 5 tinggalan ilmiahnya. Itu yang 2 tidak ada manuskripnya, tapi berjalan. Yang 3 ini ada manuskripnya. Nah, kita kemarin baru sama Gusti Kendor itu tradisi Sultan yang paling itu mereka membantu kita menjaga manuskrip itu ya. Itu ada 3 di sini. Kitab tulisan tangan di kulit, nulisnya di kulit. Tapi itu justru dari sana ingin membantu tidak rusak, biar awet. Itu caranya bagaimana kita baru nyambung. Datang ke sini juga. Nah ini yang rencana kita, ini nanti 3 manuskrip ini akan kita cetak, biar istilahnya mungkin bisa diteliti, mungkin untuk bahan penelitian, mungkin juga kalau perlu karena di sini juga banyak pesantren itu bisa diteliti. Nah, yang 2 itu manuskripnya nggak ada, tapi berjalan itu di ilmu tata bahasa, ilmu sorab ya. Di ilmu tata bahasa itu ilmu dasar paling pokok itu nahwu dan sorab. Dan nanti kalau ingin lebih banyak sekali yang mendukung untuk mengetahui Al-Quran. Maknanya Al-Quran itu tidak sekedar nahwu dan sorab, tapi nanti ada ilmu hadis, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu mantiq ya. Itu ilmu usul, ilmu banyak sekali yang nah ini di sini yang berlaku itu ilmu tata bahasa tadi itu di ilmu sorab itu karangan beliau Mbak Nur Iman. Itu sejarahnya beliau nyantri di
nyantri di ini Surabaya, di Sidoarjo, di beliau Yai Abdullah Hussein. Itu punya murid dua, yang satu di Jombang itu mengarang sebuah kitab, di sana sorok juga, sini juga sorok juga, hampir sama tapi beda. Tadi kan Bapak sudah mention kalau misalkan di sini tuh tradisinya masih kuat dan juga masih berjalan mau itu dari kehamilan sampai meninggal, dikubur lagi itu ada upacara-upacara. Nah, kalau boleh tahu atraksinya dari Desa Wisata Melangi ini dalam bentuk upacara adat atau apa aja, itu boleh nggak Pak dijelasin ada apa aja dan seperti apa? Ya. Di sini itu mulai misalnya saya tadi sampaikan dari kandungan itu awal itu nanti usia kandungan 2 bulan menginjak ke 3 bulan itu ada upacara namanya Nabio-Rabiori. Terus kemudian di 4 bulan masuk ke 4 bulan utuh usia kandungan 4 bulan mau masuk ke 5 bulan ini ada mapati, atau kadang orang bilang ngelimani. Tapi sebenarnya utuh 4 bulan karena proses manusia itu di Quran itu dijelaskan. Pertama itu dari benihnya bapak ibu, di situ tuh ketika jadi, nah di situ nanti 40 hari itu nanti dia akan alaqah. Kalau di Quran dijelaskan tuh jadi alaqah, darah menggantung. Kemudian 4 bulan berikutnya mudghah, berbentuk daging. 4 bulan berikutnya sudah sempurna. Disitulah ditiupkan ruh. Itu 4 jadi kok 4 bulan. Jadi ini 4 bulan itu dari ini 40 hari. Sebentar. 40 hari kali 3 itu 40 hari berbentuk 120 itu 4 bulan. Nah ini lagi dari 40 hari 3 kali berbentuk darah menggumpal, kemudian berbentuk 40 hari darah menggumpal, 40 hari lagi sudah daging, 40 hari sudah sempurna. Dan di situ ditiup ruh di situ sudah ditentukan, ini jelas, keterangannya jelas bahwa ketika ditiup ruh di situ sudah ditentukan nasib, ya, rezekinya dapat, ya di dunia itu sudah ada, kemudian umurnya berapa sudah, jodohnya siapa. Nah, makanya terus kemudian ada keterangan yang lain yang mendukung bahwa takdir di berbarengan dengan takdir itu ditiup oleh Allah SWT. Nah, kita itu langsung, ya, kita manusia itu langsung ditiup ruh langsung oleh Allah SWT. Harusnya kita itu dekat. Nah, terus di situ ada upacara mapati tadi. Itu karena persoalan ditiup ruh, persoalan takdir. Makanya kita di situ selamatan, didoakan. Bagaimana kalau takdir itu ada yang mubrom, ada yang mu'alaf. Lah menawa ini yang mu'alaf, kita minta doa, kita memanjatkan doa untuk calon Jabang Bali itu seperti ini. Nanti 7 bulan ada. Nanti terus ketika lahir itu nanti saat itu juga, misalnya pagi lahir, pagi itu juga ada namanya brokohan. Itu ya
bikin apa namanya, bikin nasi, lauknya itu udang itu sayur-sayur ayam, kacang panjang, itu nggak pakai pedes kalau yang brokoan. Kemudian setelah brokoan nanti ada jagongan ya, setiap malam dijagongi sampai puput, sampai pusatnya lepas. Nah, itu rata-rata 7 hari. Nah di masa 7 hari kaitannya dengan apa namanya, manuskrip itu dibacakan, ada namanya layang ambio, itu ditulis tapi sekarang nggak berjalan kali itu. Itu manuskrip itu namanya layang ambio, itu bercerita tentang para nabi-nabi dulu. Jadi orang jagongan mendengarkan cerita layang ambio ini, dan ini tentunya dari semua yang saya teliti ya, saya mempelajari agama di pesantren, saya dulu juga sekolah sampai sempat kuliah juga, terus ke pesantren. Nah, dari perjalanan ini yang saya teliti yang ada di Melangi ini semua berdasarkan ajaran. Nah, sesuatu tradisi kemasyarakatan kok dasarnya adalah ajaran, maka bisa berlangsung. Seperti ada di Bali itu mereka ada seperti ini jalan terus karena mereka meyakini itu itu karena dasarnya ada. Di sini anak muda itu masih kecil-kecil itu sudah bisa tradisi yang turun-temurun itu mereka sudah bisa melakukan. Sholawatan, ada yang lebih tua sedikit itu sholawatannya lagunya Jawa. Itu rata-rata kalau orang melihat dia memeng, males gitu. Karena lagunya terlalu pelan. Tapi di sini anak muda sudah pada bisa. Ini karena ajaran, karena berdasarkan ajaran. Nah itu mungkin ini dianggap di luar sebagai sesuatu pentas tadi ya, apa namanya, apa lenggarani, sesuatu yang bisa dinikmati sebagai satu kesenian atau tradisi budaya. Tapi di sini orang melakukan dengan tidak hanya ingin menampilkan sesuatu yang dianggap orang itu bagus, tapi memang mereka melakukan itu dasarnya adalah ajaran. Ya. Jadi buktinya banyak. Ada yang salah satu saudara kita itu dia ada sakit terus sakit operasi, dia dibius di Patiroso itu ya, di bios itu dia berdendang ini, artinya lagu sholawat dengan lagu Jawa, lagu Jawa ini sudah merasuk di jiwanya. Dia tidak dalam keadaan sadar melantunkan itu. Secara fisik juga di sini itu ada, di sini itu di setiap maulid ada perayaan di maulid ini tadi yang salawat Jawa itu ada 17 babak. Kalau di Hamlet di sana di Eropa ada berapa babak, itu di sini itu ada. Ini 17 babak. Dari masing-masing satu babak itu bisa berkembang 2-3 macam. Nah, itu dari pagi jam 7 sampai jam 1 atau bahkan jam 2 siang itu nggak berhenti. Itu nanti bisa jadikan datang ke sini ketika tanggal 12 Rabiul Awal. Itu masing-masing masyarakat juga melakukan ini, bikin sodako. Para Arab ini istilahnya besek. Itu hanya karena dulu awalnya nasi, lauk, segala macam diwadahi besek di tempat anunya itu besek itu, sehingga terus istilahnya gawi besek, tapi sebenarnya berkat ya. Itu
itu dibawa ke masjid. Anjurannya satu rumah itu bikin 10, tapi ya semampunya. Lah itu api-apian. Mereka pada musabak, apa? Pada ini apa dengaran? Saling kompetisi. Mereka berkompetisi, bersaing, api-apian. Lah kemarin itu satu PT itu dia bikin kadang kalau yang bagus-bagus itu 4 sampai 5 buah. Lah satu buah itu bisa bernilai 10 juta. Wow. Siap Itu itu bisa nantinya dengan lihat di ketika mulai itu dari kecil saya segini dulu itu sampai sekarang berkembang terus tambah bagus. Ada yang kasih BC4 itu ada apa namanya, ada pada ternyata apa kulkas taruhnya di sana di belakang di luar gapura masjid, dibawa masuk susah. Nah ini tradisi seperti itu masih kuat di sini. Nah, terus kemudian nanti kalau melanjutkan yang tadi setelah 7 hari itu juga pas ajakan maulid di apa namanya, ketika pas Asyraqa itu berdiri, bayi diputer, didoain semua, dipotong rambutnya, dan timbang berapa setengah atau 1 gram. Nah itu sebobot rambut itu diberikan emas terus disedekahkan. Itu berjalan. Kemudian setelah berumur 8 tahun, ternyata berumur 8 tahun itu anak-anak sini itu ada tradisi di Window. Sebelumnya ada ketika di Bukit Jadah itu ada masih sekitar umur belum 1 tahun itu di Bukit Jadah itu medun lemah. Tedak Siti kalau di sana itu ada. Ya, Tedak Siti itu medun lemah. Tadinya kan anak di gendong terus, itu saat medun lemah itu di Bukit Jadah. Jadah satu tanpa itu terus dilapisi plastik atau apa, anaknya didudukan, terus dia diberi pilihan. Kadang ini ada beras, ada Al-Quran, ada apa itu. Kemudian itu tadi setelah itu nanti ada di Windoni. Di Windoni itu anak usia 8 tahun. Anak usia 8 tahun itu di Windoni itu dia ya semua selamatan itu intinya. Genap usia 8 tahun dia dicarikan beras 1 liter 1,5 kilo, kemudian ayam jagung, terus nanti undang tokoh kita bayar dibaca sholawat. Habis itu nanti besar lagi dia usia disunat disunat itu biasanya sini itu ya anak usia SD antara kelas 5 atau kelas 6 itu disunat. Wah ini juga tadi ada tradisi baca sholawat tuh di upacara itu menjadi projo, artinya menjadi sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. Orang kita dari sini itu mantok ke anak, mantu atau sunat anak itu nyembelih, disembelih sapi, ditumbak ke jaran, di selawat maulud itu menjadi cita-cita orang.
seperti ini. Belenge sapi, numpak jaran, diarak, terus ditebangi yang anak muda itu, kemudian selamat maulud. Itu totaan juga begitu, mantu juga. Mungkin dari eventnya sendiri itu pengelolanya biasanya dari Poldarisnya atau dari warga Pak, atau mungkin bekerja sama begitu? Kalau event itu berjalan, tidak diurusi. Ya, kita itu mengurusi itu ini aja belum lama. Di sini itu stakeholdernya banyak. Ambil di masjid itu ya, yang apa ziarah ke makamnya di satu area dengan masjid. Masjid itu ada takmir masjid, makam itu ada juru kunci, ya, ada yang membangun makam itu stakeholder sendiri. Ada nanti di masjid takmir, ada kiai, dewan kiai ada, kelompok masyarakat ada. Kita mengurusi itu dicurigai awal dulu. Iya, banyak di sini itu kan kuat sekali. Ketika bicara pariwisata, mereka berpikirnya maksiat. Masih agak. Oh iya, sampai saat ini kolot. Terus muncul sampai umroh, haji, umroh, istilahnya wisata religi. Akhirnya mereka terus sendiri. Oh ternyata wisata ini tidak identik dengan itu belum lama Mbak. Kita menyadarkan masyarakat. Oh buku tamu aja itu baru 1 tahun. Tamu dulu disubit. Ya nggak berani orang itu, saya yang nggak setuju, saya coba itu nggak begitu dulu kita takut. Nah, kebetulan di 3 tahun yang lalu itu kita diminta untuk menjadi bagian dari takmir masjid, sehingga kita lebih muda. Sudah sering kita ada buku tamu. Buku tamu itu kolomnya banyak sekali Pak, termasuk di situ ada kolom hari tanggalnya, terus ini siapa, tamu ini siapa, alamatnya mana, terus sampai ke nomor HP, terus sampai ke jam itu saya kasih kolom, karena nanti di waktu tertentu kita bisa mengevaluasi ini kira-kira terbanyak itu jam berapa, itu jam kita belum lama juga. Buku tamu dulu kontroversi, awal kontroversi, nggak usah macam-macam lah, itu biasanya aja lah. Dari dulu nggak ada buku tamu, macam-macam. Kalau terkait dengan Poldarisnya sendiri itu, apakah ada sosialisasi gitu Pak, atau penyuluhan dari dinas pariwisata yang mungkin dari dinas Sleman atau yang Jakarta? Dinas itu sudah mengarahkan kita, dan kita juga sudah melakukan. Kita bentuk kota RW, tapi dimentahkan di desa membuat sendiri. Karena dan itu nyata ya, beberapa kali hal-hal yang berkaitan untuk kemajuan pariwisata yang di sini itu justru berhenti di desa. Mereka bikin. Ya kita memang berharap tradisi budaya yang ada di sini terus bisa bertahan ya, dan itu kita sebenarnya ayem ya, artinya kita itu ayem, karena di sini itu tentrem, nggak khawatir gitu loh, nggak khawatir karena apa? Di sini di usia pendidikan, usia pendidikan itu di sini yang jadi santri di luar, tersebar di pondok-pondok pesantren di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, bagian Jawa Barat itu ada 200 anak, ya. Termasuk anak saya sendiri yang di Jawa Tengah itu 1, yang di Jawa Timur 2. Itu mereka menempuh pendidikan pesantren.